Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha? Semoga kalian semuanya dalam sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Saiful Anwar. Bapak mengajar di SD Negeri Wanacala, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pagi hari ini Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam. Temanya itu Ayo Membayar Zakat dan subtemanya macam-macam zakat. Namun sebelum itu, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, silakan persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga bukunya, persiapkan bahan ajar yang diperlukan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Karena nanti sepanjang Bapak menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada materi-materi yang harus ditulis oleh kalian. Atau materi-materi yang dianggap penting kalian catat di dalam buku tulis itu. Ya. Karena kita masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, kita dituntut harus tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri? Yang pertama yaitu selalu memakai masker. Ya, jangan lupa anak-anakku yang soleh dan soleha, setiap dimanapun, setiap kemanapun kalian harus selalu memakai masker. Karena itu adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita untuk mencegah tertular virus corona. Terus yang kedua, selalu sering mencuci tangan. Dan mencuci tangannya di air mengalir. Jangan lupa pakai sabun. Lalu kita harus selalu menjaga jarak. Ya. Apabila kita terpaksa untuk bertemu dengan teman kita atau terpaksa kita berkumpul dengan teman kita, maka kita harus menjaga jarak. Ya, menjaga jarak minimal 2 meter supaya kita tidak tertular virus corona. Lalu kita juga harus tetap berolahraga di rumah, ya, supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Dan apabila imunitas tubuh kita terjaga, maka kesehatan kita terjaga dan jauh dari tertularnya virus corona. Lalu jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang bersih, ya. Jangan asal makan atau jajan di pinggir jalan yang kelihatannya kotor. Ya, karena itu apapun penyakitnya, apapun virusnya berawal dari situ, ya. Kalaupun kita tidak terkena virus corona, kalau kita sering makan atau jajan sembarangan, maka virus lain akan menyerang tubuh kita. Makanya kita harus memilah kita harus memilih makanan apa yang harus kita makan. Selanjutnya yang terakhir, setelah ikhtiar untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona yang sedang mewabah di negeri kita ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keluarga kita juga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita bersama-sama untuk doa sebelum belajar, ya. Supaya apa? Supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yuk kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang menyimak, diberikan ilmu yang bermanfaat, ditambahkan ilmu yang banyak. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mengamati slide dan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian zakat dengan benar. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam, pembelajaran yang judulnya Ayo Membayar Zakat dan subtemanya Macam-macam Zakat. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan kembali pengertian zakat dengan benar. Yang kedua dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Dan yang ketiga dapat menyebutkan kembali orang-orang yang menerima zakat dengan benar. Itulah 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian sering mendengar zakat, terutama ketika menjelang Idul Fitri sudah rame-rame orang menyiapkan zakat. Sebenarnya apa itu zakat? Ada yang tahu nggak? Ayo, coba sebutkan. Apa sih zakat? Nah, sekarang kita bersama-sama belajar tentang zakat. Apa itu zakat? Ya. Zakat, menurut bahasa, itu artinya bersih, atau bisa juga diartikan suci, atau bisa juga diartikan subur, atau bisa juga diartikan berkah, dan juga bisa diartikan berkembang. Ya. Orang yang selalu membayar zakat, maka harta yang dimilikinya akan bersih. Ya. Dan orang yang selalu membayar zakat, maka hartanya tidak akan berkurang. Dia akan selalu subur, dia akan selalu berkembang hartanya. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu seberapa besar orang membayar zakat, seberapa banyak orang membayar zakat, dengan dihitung dengan berapa banyak juga hartanya. Ya. Hukum melaksanakannya adalah fardu ain. Jadi hukum melaksanakan atau hukum membayar zakat itu fardu ain. Artinya apa? Setiap manusia itu wajib membayar zakat karena itu hukumnya fardu ain. Ya, beda dengan fardu kifayah, hanya sekelompok orang yang hanya perwakilan dari kelompok orang tersebut wajib. Kalau fardu kifayah, sekarang fardu ain berarti setiap orang itu wajib membayar zakat. Nah, sekarang kita mengetahui macam-macam zakat nih. Macam-macam zakat itu ada zakat fitrah dan juga ada zakat harta atau zakat mal. Ya. Zakat fitrah biasa kita laksanakan ketika di hari Idul Fitri. Ya, kita semua diajarkan oleh orang tua kita setiap malam Idul Fitri sama-sama untuk rame-rame untuk membayar zakat. Yang kedua itu zakat mal, zakat harta. Jadi harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Ada sebagian yang harus diberikan oleh kita kepada orang yang berhak menerima zakat. Makanya jangan enak-enak ketika kita mempunyai harta yang banyak, jangan sampai kita lupa tidak membayar zakat. Nah, ini niat zakat fitrah. Ya. Yuk kita bersama-sama untuk belajar niat zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang biasa dilaksanakan ketika Idul Fitri. Nah, inilah niatnya. Yuk kita bersama-sama baca zakat fitrah ini, niat zakat fitrah ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardul lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Ya, kalian semua anak-anakku yang soleh dan soleha harus menghafalkan niat zakat ini. Karena kalian semua tiap tahun pasti melaksanakan zakat, maka niatnya juga harus dihafalkan. Ya.
Terus bagaimana niat zakat mal? Niat zakat mal tulisannya seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardhan lillahi ta'ala. Kita ulangi sekali lagi. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat harta milik saya karena Allah Ta'ala. Nah, kalian juga harus hafal niat zakat mal ya. Karena suatu saat nanti ketika kalian sudah mempunyai harta sendiri, maka ada sebagian harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak. Lalu siapa sih Pak orang-orang yang berhak menerima zakat? Ini ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, dan yang ketiga hamba sahaya, dan yang keempat fisabilillah, yang kelima amil, yang keenam mu'alaf, dan yang ketujuh ghorimin, yang kedelapannya ibnu sabil. Ya. Yang pertama fakir. Fakir itu seperti apa definisi fakir? Ya. Fakir adalah orang yang kebutuhannya lebih banyak dari penghasilannya. Misalkan, hari ini orang tersebut menghasilkan uang dari pekerjaannya Rp10.000, sedangkan kebutuhannya itu Rp15.000. Nah, maka kebutuhannya itu lebih banyak dari penghasilannya. Nah, orang tersebut dinamakan orang fakir. Nah, kalau miskin apa? Kalau miskin, orang kebutuhan dengan penghasilannya itu cukup sama. Kalau orang penghasilannya 10.000, ketika kebutuhannya 10.000, maka itu dinamakan orang miskin ya. Perlu dicatat di sini itu kebutuhan ya, jadi bukan keinginan. Apabila orang mempunyai penghasilan misal 10.000, dia berkeinginan pengen makan hamburger, makan Pizza Hut, maka tidak akan cukup gitu. Itu bukan dinamakan orang yang fakir atau orang yang miskin, karena orang tersebut itu bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan ya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, fakir adalah orang yang kebutuhannya lebih banyak dari penghasilan ya. Terus kalau miskin, orang yang kebutuhan dan penghasilannya itu sama atau cukup. Terus yang kedua amil zakat. Amil zakat itu biasanya panitia untuk yang mengumpulkan zakat itu. Terus yang keempat mu'alaf, orang baru masuk Islam. Yang tadinya non muslim, lalu dia masuk Islam, itu berhak menerima zakat. Terus yang kelima hamba sahaya. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada di Indonesia itu hamba sahaya. Ya. Zaman dulu masih ada hamba sahaya. Terus yang keenam orang terlilit hutang atau gharim. Orang yang banyak hutangnya itu berhak menerima zakat. Terus yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil atau musafir. Nah, itulah 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Kesimpulannya, menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,8 kg. Ini menurut perhitungan dari Baznas Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon ya. 2,8 kg ini pada tahun 2021 Lebaran kemarin itu 2,8 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Zakat mal disebut juga zakat harta yang terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, hasil harta perniagaan, harta pertanian, barang temuan, dan binatang ternak. Itu yang perlu dizakati. Ketika kalian mempunyai emas, mempunyai perak atau uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, dan binatang ternak, itu wajib dizakati sesuai nisabnya. Syarat wajib zakat yaitu pemilik harta telah baligh dan berakal, tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai nisab. Harta tersebut milik sendiri.
Yang kelima, golongan orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Ini juga tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Hikmah berzakat diantaranya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi kesenjangan sosial, menyucikan diri dari dosa, menumbuhkan sifat dermawan, dan mengikis sifat kikir, pembersih jiwa dan harta, serta menolong, membantu, dan membina kaum duafa. Ya, jadi kita sebagai manusia harus senang berbagi. Ketika kita mempunyai harta berlebih, kita zakatkan, ada sebagian yang harus dizakatkan. Karena kita juga harus menolong sesama. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya. Nah, sekarang kita evaluasi. Kita sekarang penilaian atau tugas. Tugas pada pembelajaran pada kali ini hanya 3 soal. Silakan kalian salin dalam buku tugasnya, ya. Lalu isi jawabannya, lalu nanti yang mengoreksi guru agamanya masing-masing di sekolahnya. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan makna zakat menurut istilah. Ya, jadi pengertian zakat menurut istilah itu apa? Kalian tuliskan jawabannya. Yang kedua, tuliskan niat zakat fitrah. Tulis niat zakat fitrah tulisan Arabnya, ya, beserta artinya. Tuliskan dalam buku tugas. Terus yang kedelapan, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi, Bapak ulangi lagi, tugas pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama jelaskan makna zakat menurut istilah. Ada di video ini, kalian ulangi lagi aja videonya nanti ketika pas Bapak menjelaskan makna zakat menurut istilah, kalian salin itu dalam buku tugas. Tuliskan niat zakat fitrah, ada di video ini juga niat zakat fitrah. Dan sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, di video ini juga ada. Ya, mungkin cukup dari Bapak untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan, kalian silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti Bapak akan menjawabnya. Ya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat, berkah untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.